Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Omar dari strategiproperty.com. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang goal setting untuk seorang agent property. Wah, setelah kemarin-kemarin saya banyak sharing tentang goal setting basicnya gitu ya. Dan itu bisa dipergunakan ke semua bidang ya, ke bisnis, ke kehidupan, ke apapun yang ingin teman-teman raih di tahun 2017, ke karir juga bisa, ke keluarga, ke hubungan, ke macam-macam lah gitu. Nah, hari ini saya spesial akan sharing kepada teman-teman goal setting di tahun 2017 untuk teman-teman yang bergerak di bidang properti, terutama agent properti. Oke? Ini materi sangat simple, sangat basic yang kadang banyak orang merasakan bahwa ini hal sepele gitu loh. Dan mereka biasanya bilang, ini mah gampang bisa dibikin dan suatu hal yang nggak begitu penting. Tapi percayalah, ketika Anda membuat ini, ketika Anda melakukan hal ini, maka sesungguhnya Anda sedang membuat sebuah roadmap, Anda sedang membuat sebuah rute, Anda sedang membuat sebuah langkah demi langkah supaya Anda bisa mencapai goals Anda di tahun 2017. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai goal setting untuk real untuk agent property. Gede dikit kali ya? Cukup gede nggak sih nih? Cukup ya. Mudah-mudahan cukup. Fontnya kita bikin sedikit lebih besar. Jadi goal setting ini nanti bermanfaat bagi teman-teman ketika nanti teman-teman menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai agent property. Ini bisa di-share ya ke tim teman-teman, bisa di-share ke partner teman-teman, sehingga bisa diskusi nanti. Jadi kalau mau mau lebih detailnya bisa juga diskusi di grup ya, ikut di FB grupnya atau subscribe di YouTube saya ya. Nah, ini goal setting untuk agent property. Apa sih yang harus dilakukan seorang agent property di tahun 2017 nanti? Yang pertama adalah teman-teman mesti membangun dulu dreamsnya. Nah, ini teman-teman yang kadang saya perhatikan ya, banyak sekali agent property itu mereka akhirnya terperangkap ya dalam aktivitasnya dia. Jadi yang dia saya nggak tahu sih, nggak semua mungkin, tapi sebagian besar saya lihat mereka akhirnya terperangkap dalam aktivitas rutinnya, yaitu mencari mencari prospek, kemudian sibuk juga dengan hal-hal teknis dalam pekerjaan gitu loh, sehingga lupa untuk misalkan pertama upgrade knowledge-nya, kemudian bangun networking-nya, kemudian juga melihat peluang-peluang baru yang bisa dikembangkan di areanya gitu loh. Saya pernah ketemu dengan orang yang awalnya agent property gitu ya, kemudian karena dia upgrade terus knowledge-nya, kemudian skill-nya, kemudian juga networking-nya, akhirnya sekarang bisa menjadi seorang pebisnis properti, baik sebagai agent maupun sebagai developer properti gitu. Jadi membangun dulu dreams-nya gitu loh. Nah, teman-teman ambil kertas ya. Sekarang juga. Kemudian tulis apa impian teman-teman di tahun 2017. Ya misalkan, saya mau closing 20 closingan misalkan. Atau saya pengen closing tanah yang berapa hektar gitu loh. Atau misalkan saya ada listingan nilainya puluhan miliar gitu, saya ingin closing itu gitu. Bangun aja dulu dreamsnya, tuliskan aja dulu
Ini membangun dan menuliskan dream. Tulis aja dulu ya, brainstorming lah istilahnya nih. Brainstorming. Oke. Selama 5 menit. Tulis aja. Macam-macam tuh tadi. Saya bisa closing untuk tanah sekian, luas sekian, dengan nilai sekian, ya kan. Pokoknya di brainstorming aja, anggap saja teman-teman tuh tidak punya kendala, tidak punya hambatan, tidak punya satu hal yang membuat dream set teman-teman gagal. Jadi anggap aja begitu kita mau, itu bisa berhasil gitu. Ya kayak anak kecil lah, anak kecil umur 5 tahun tuh kan, kalau dia ditanya kamu mau jadi apa, saya mau jadi dokter, saya mau jadi presiden, tidak ada hambatan sama sekali. Dan itu yang ingin kita bangun ya. Bedanya anak kecil sama kita tuh, kita kadang-kadang kalau ditanya impiannya apa gitu loh, kebanyakan dari kita tuh apa ya, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya begini dan begitu. Nah itu hilangkan dulu, tuliskan aja. Oke, 5 menit pakai timer begitu. Kemudian yang kedua nih, yang kedua kita sortir. Bukan kita sortir, kita pilih dari beberapa dreams tadi menjadi beberapa, kalau saran saya sih mungkin menjadi maksimal 15 goals. Ya, jadi kan banyak tuh ditulis tuh, di brainstorming dulu bla 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 apa aja gitu. Nah, pilih 15 goals. 15 aja gitu. 15 yang kira-kira ini maksimal ya. Sebenarnya sih 3 sampai 15 nih. Minimal 3, maksimal 15 goals, supaya jangan terlalu banyak juga ya. Ya mungkin ada yang udah settle banget sehingga goalsnya cukup banyak, ada juga mungkin yang baru mulai sebagai agent properti sehingga mungkin 3 aja udah cukup gitu. Tiga aja tuh, misalkan satu yang penting closing, kedua yang penting dia bisa dapat penghasilan dulu, ketiga apa ya, misalkan networkingnya tambah gitu. Tapi kalau yang sudah advance kan bisa banyak hal gitu, mungkin dia mau mendirikan perusahaan brokernya atau yang lainnya gitu. Nah, pilih ya 3 sampai 15 goals supaya bisa difokuskan. Nah, kemudian yang ketiga, tuliskan sebelumnya adalah ini dulu, tentukan tanggal, tentukan kapan mau dicapai. Nah ini menarik teman-teman. Jadi kita tuh seperti sebuah perusahaan ya, karena kan agent property ini self driven business ya, jadi self employee kalau istilahnya itu. Jadi yang menggerakkan adalah diri kita, yang menjalankan diri kita, yang merencanakan diri kita. Jadi kita sebagai pribadi adalah sebagai perusahaan, dan kita harus menentukan target kapan mau dicapai, sehingga nanti kita ketika bergerak itu punya satu apa ya, alarm, sebuah tanda di mana kita sudah mencapai hal itu belum gitu loh, punya milestone, punya langkah demi langkahnya sehingga bisa mencapai hal tersebut. Ditentukan kapan mau dicapai. Misalkan ya mau closing 3 unit rumah pada bulan Februari 2017. Nah, ketika kita mulai menentukan kapannya, maka secara automatically nanti kita akan mendapatkan strateginya. Kita akan mendapatkan caranya, kita akan mendapatkan resource-nya. Nah, itu. Ya. Kalau enggak, nanti dia akan ngambang dan dia akan menjadi sesuatu yang tidak menjadi prioritas buat kita. Gitu. Jadi tentukan dulu kapan mau dicapai.
Kemudian, nah ini ketika sudah ada tanggalnya, maka kita akan tentukan resource yang diperlukan. Nah, resource yang diperlukannya apa aja? Ya, bisa sumber daya manusia, kemudian ilmu pengetahuan, ya misalkan Anda ikut seminar atau workshop terkait dengan drip Anda itu. Kemudian bisa dengan baca buku, dan bisa juga dengan tonton video Om Omar atau yang lainnya, video yang lainnya, atau video yang lainnya. Nggak apa-apa kan, videonya Om Omar walaupun ilmunya dikit-dikit tapi terasa manfaatnya gitu. Jangan lupa di share loh, oke? Di komen juga, oke? Biar naik di YouTube-nya, ya nggak? Jadi tonton juga videonya Om Omar atau video yang lainnya terkait dengan properti tentunya. Kemudian bisa sharing dengan yang lebih senior, cari orang yang lebih senior yang udah berhasil di bidang Anda ya. Ini dibikin planningnya nanti, dibikin planningnya, ketemu dengan siapa, ngobrol dengan siapa, traktir dia atau traktir saya, bisa juga gitu, kita ngobrol bareng, kita sharing gitu ya kan. Kemudian apalagi nih, sumber daya manusianya, ilmu pengetahuannya, kemudian toolsnya tuh maksudnya gini, misalkan kalau kita kepengen closing dalam 2 bulan 3 bulan dengan jumlah closing yang banyak, misalkan 10-20 closing, maka kita tentunya tidak bisa menggunakan tools yang sama ketika kita closing dalam 3 bulan hanya 2-3 unit, ya kan. Ya tentunya kita harus misalkan rajin ikut networking, kemudian memperbanyak leads melalui misalkan canvassing segala macam. Itu toolsnya itu apa supaya kita bisa dalam 3 bulan misalkan closing 10-20 unit. Tentukan dulu toolsnya, dan itu adalah bagian dari kita membuat planning. Nah, toolsnya itu bisa misalkan internet marketing, kemudian pameran, kemudian canvassing, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman brainstorming, coba cari cara yang selama ini teman-teman lakukan dan itu efektif, seperti itu. Dan akan banyak sekali hal yang nanti teman-teman coba tes dan ukur gitu. Nanti ini persoalan ini hal ini nanti bisa menjadi satu sistem bagi teman-teman untuk bisa diterapkan. Ya, tentukan resource-nya yang diperlukan apa saja, kemudian bikin sistem, buat sistem untuk mengukur, ya kan. Jadi apa ukuran keberhasilannya? Berapa angkanya? Terus apa kendalanya? Jadi ini adalah satu sistem yang nantinya menjadi satu barometer ya dari kerja-kerja yang dilakukan. Ya, misalkan kita sudah dapatkan prospek yang cukup banyak tapi kok nggak closing. Nah, itu kita mesti ukur, apakah karena harga kita kemahalan, ataukah karena misalkan propertinya itu terlalu sederhana, atau bisa jadi ketika kita menghadapi konsumen, cara kita mengkonversi itu kurang baik misalkan, atau cara kita mengkonversi itu kurang tepat sehingga nanti proses closingnya itu tidak terjadi karena mungkin kita terlalu santai gitu, terlalu shallow, terlalu ya nggak cukup tajam ketika misalkan harusnya closing gitu, atau follow up-nya. Nah, itu harus diukur. Harus ada sistem yang mengukur ketika misalkan tidak terjadi closing. Nah, itu teman-teman bikin planningnya. Oke. Kemudian yang keenam, buat semua
ini tertulis. Jadi ditulis teman-teman, tulis. Saya pernah bikin satu video tentang menghitung penghasilan seorang agent properti, itu juga bisa jadi bagian dari goals, ya kan? Tapi itu kan salah satu bagian ya, kita mencoba menghitung berapa sih sebenarnya target kita supaya sebagai seorang agent properti kita mendapat penghasilan yang layak, gitu. Itu cara menghitung. Nanti ada linknya ya, cara menghitung penghasilan seorang agent properti. Tapi di sini saya ingin secara lebih komprehensif lagi bagaimana seorang agent itu nanti memiliki goal setting yang nanti mungkin bisa jadi diaplikasikan dalam sebuah business plan. Seperti itu ya, buat semua ini tertulis. Kemudian yang ketujuh, buat juga visualisasi dari goals tersebut ya, pasang gambarnya, kemudian pasang profile dari konsumennya, ya kan, cari gambarnya gitu yang cocok dengan hal itu sehingga tervisualisasi dalam bentuk gambar. Kenapa demikian? Supaya kita menjadi lebih jelas dan pikiran kita tuh nanti akan terbawa ke arah sana gitu. Buat visualisasinya seperti itu. Oke teman-teman, kalau itu semua sudah dibuat, ya kan, kita lihat lagi nih di sini dreamsnya apa, kita brainstorming, bebaskan pikiran kita, kemudian pilih dari sekian banyak dreams tersebut menjadi maksimal 3-15 goal supaya bisa difokuskan, ya kan. Ya kan, tentukan kapan mau dicapai, kita punya time limitnya, ya kan. Kemudian tentukan resource yang diperlukan supaya kita bisa mencapai target di tahun itu, ya kan. Kemudian buat sistem untuk mengukur apakah langkah-langkah yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum, ya kan. Kita bisa melihat di mana kelemahannya sehingga kita bisa melihat dari satu proses tersebut mana saja yang kita masih mengalami kendala sehingga tidak terjadi closing, seperti itu. Kemudian buat semua itu tertulis, ya kan, daily, weekly, monthly, yearly, sehingga nanti kita bisa melihat performance dari diri kita selama 1 tahun, selama 1 bulan, selama 1 minggu, dan setiap hari, supaya ketika kita melihat kok kita nggak closing, jangan-jangan kita kebanyakan browsing, jangan-jangan kita kebanyakan chatting, jangan-jangan kita kebanyakan broadcasting, jangan-jangan kita kebanyakan Facebooking, social mediaing gitu, ing semua gitu loh. Tapi yang tidak membawa kita kepada mimpi kita, gitu, ya kan. Dan buat itu semua itu tertulis supaya kita bisa melihat. Kalau perlu teman-teman tulis di kertas seperti ini gitu ya, kertas lembar aja, nggak usah banyak-banyak karena goals kita kan tadi nggak banyak-banyak. Atau bisa juga di papan tulis, bikin sebuah dashboard yang menjadi reminder buat teman-teman, ya kan, bikin di dashboard sehingga tahu nih, oh ini belum saya lakukan, oh ini sudah saya lakukan tapi kurang efektif, yang ini sudah saya lakukan ternyata bagus, bisa saya ulang lagi, seperti itu. Dan kemudian buat visualisasi supaya kita bisa memodeling diri kita terhadap gambar tersebut. Oke, share yang singkat yang kalau menurut saya bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman ketika nanti membuat perencanaan di tahun 2017. Saya tunggu traktirannya. enggak ya, mau juga sih kita kapan bisa kopi-kopi bareng. Saya sih rencana kapan waktu gitu kita coba kumpul bareng sesama agent properti ya, kita sama-sama membuat satu kayak semacam ya focus group discussion gitu ya, yang kita membuat goals, kita bikin goals, kita bikin misalkan goals selama 90 hari, kemudian teman-teman nanti membuatnya dan kita bikin sebuah cara untuk kita memonitor bareng, kita saling mengingatkan bareng-bareng ya. Tunggu aja tanggal mainnya, nanti saya akan invite teman-teman. Tentunya ada sedikit investasi untuk kita kumpul aja, gimana kita bisa kumpul, karena ya kan tempat juga kita harus sewa, tentu ada snack yang nanti kita sediakan seperti itu supaya nanti dan biasanya kalau berbayar itu
ada sedikit tanggung jawab lah dari kita untuk hadir dan untuk menjalankannya gitu. Sebenarnya bisa dibikin free, tapi kadang-kadang dibikin free itu malah banyak yang menyepelekan. Kita akan bikin berbayar tapi nggak terlalu mahal lah gitu, supaya kita bisa kumpul bareng-bareng dan bisa capai banyak hal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin insya Allah 2017 adalah tahunnya properti. Sama-sama kita hadapi dengan semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Like, comment, share, dan subscribe. Thank you very much. Mohon maaf segala atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.